Oke, di pertemuan kali ini kita akan membuat seperti ini teman-teman, drop-down-nya ya. Animasinya seperti apa, cara membuatnya seperti apa, akan saya tunjukkan detail di video ini. Namun sebelum teman-teman masuk ke videonya, ada baiknya teman-teman menonton dulu beberapa video yang saya sediakan di channel Opuri Studio. Selain itu, teman-teman juga bisa subscribe untuk mendapatkan info video terbaru terkait UI UX designer maupun programming. Karena di sini kita akan update setiap Senin dan Kamis supaya teman-teman tetap mendapatkan update terbaru terkait UI UX design maupun programming. Oke teman-teman, kita sudah ada di tampilan Figma-nya. Di sini saya sudah siapkan satu frame seperti ini ya, di Android Large. Buat teman-teman yang belum tahu nih, untuk standarisasi, ukuran, dan lain sebagainya, seperti frame untuk Android, aplikasi iOS, dan lain sebagainya, untuk teks seperti apa, lalu untuk spacing juga seperti apa, silakan teman-teman cek video saya di atas. Saya sudah sematkan. Desain ini saya buat untuk mempercantik tampilan ketika nanti drop-down-nya sudah jadi. Teman-teman silahkan membuat teks yang mana teks ini akan kita jadikan drop-down dengan cara auto layout. Di sini saya bisa klik T, atau teman-teman bisa klik bagian ini. Nah, kita masukkan sini drop-down atau pertanyaan ya. Nah, ini karena FAQ nanti akan ada drop-down seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat auto layout, teman-teman di sini ya. Di sini saya sudah membuat auto layout-nya, teman-teman. Untuk ukurannya di sini saya biasa menggunakan 48. Nah, ini juga saya sudah buat standarisasinya seperti ini. Lalu untuk lebarnya atau width-nya itu saya biasa pakai 328. Karena kenapa? Saya mau 328 itu untuk memberikan margin kanan kirinya seperti ini. Jadi marginnya 16 gitu ya. Ini juga ukurannya 328 supaya di sini 16. Selanjutnya saya memberikan dia fill seperti ini, warna putih saja. Lalu setelah itu ini ada shadow ya. Saya mau kasih dia shadow juga biar sama dengan yang atas. Shadow di sini Y-nya 35, kita lihat yang bawah ini ya. Nah, ini 35 tuh segini besarnya. Lalu kita mau blur ya. Blurnya 40 biar dia nggak terlalu kelihatan. Lalu untuk ininya teman-teman bisa pakai angka 5 sampai 10. Biasanya saya pakai 5 biar nggak terlalu tebel. Nah, lanjut di sini teman-teman silahkan pilih untuk warna tulisannya ya. Saya biasanya nggak terlalu tebel-tebel banget. Nah, ini from sketch ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman buat, baiknya memang menggunakan desain system. Itu juga sudah saya bahas di video di atas. Nah, silahkan teman-teman di sini buat juga untuk drop-down-nya. Ini kan angkanya 18 ya. Saya biasanya pakai 14 di sini. Nah, untuk drop-down ya biasanya saya ada rounded sedikit. Biasanya di angka 12 atau kelipatan 4 ya. Kelipatan 4 berarti 8. Bisa seperti ini, 8 atau 12. Nah, selanjutnya saya akan membuat satu drop-down lagi teman-teman di sini ya. Ini saya copy tadi. Saya namakan sini drop-down tutup atau tutup saja, tutup. Di sini buka. Oh iya, sorry. Manusia tidak luput dari kesalahan. Ini saya belum menambahkan icon ya untuk melihat apakah dia buka atau tutup. Di sini teman-teman silakan cari icon plugin yang teman-teman itu suka. Saya di sini menggunakan Iconify. Silakan cari alternatif lain, mungkin teman-teman sukanya pakai apa. Nah, ini silakan dimasukkan ke sini teman-teman. Kalau misalkan dia nggak bisa drop drag seperti ini ya, silakan teman-teman cari untuk tutupnya di mana. Bisa pindah. Lalu untuk ikonnya ada di mana gitu ya. Nah, ini ikonnya ada di bawah, tutupnya ada di atas ini. Nah, kita masukkan ke sini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan klik kanan untuk memindahkan ikonnya ya. Ikonnya biasanya saya pakai angka 24. Oke. Nah, ini kan kebesaran. Silahkan teman-teman ubah line-nya ada di sini. Nah, ini untuk Iconify ya, bisa diubah untuk line-nya. Nah, selanjutnya ini saya mau bikin dia space between. Jadi antara kanan dan kiri itu ada jarak gitu ya. Jadi dia penempatannya di ujung sini dengan ujung sini. Nah, caranya saya bisa ke sini ya, di spacing between items-nya. Ya, nanti saya bikin auto, jadi dia ada di ujung kanan sama ujung kiri. Tinggal auto saja. Nah, caranya bisa menggunakan auto seperti ini, atau teman-teman klik bagian advanced layout setting, lalu klik yang space between. Tadi seperti ini, package, sekarang space between gitu. Jadi perbedaannya itu ya.
Nah, selanjutnya ini warnanya saya mau ubah juga dengan warna seperti ini saja, agak abu-abu sedikit gini ya, seperti ini. Nah, ini kita hapus dulu teman-teman, ini kesalahan saya juga. Nah, sekarang kita tinggal copy aja, terus paste here, paste di sini biar dia nggak kabur kayak tadi. Nah, ini saya klik buka. Nah, jika sudah, ini udah kita jadi satu frame ya teman-teman. Nah, ini biasanya saya akan copy lagi, satu lagi, saya paste di sini. Nah, ini untuk yang drop down listnya gitu ya. Nah, ini saya hapus untuk iconnya. Dan tentu saja drop down ini akan lari ke tengah. Nah, cara kita ubahnya seperti ini. Tinggal autonya kita mainkan aja, misal 8 gitu. Udah. Atau 2. Ini tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena memang elemennya itu cuma 1. Gitu. Ini mau 0 juga nggak jadi masalah. Elemennya cuma 1. Tinggal kita buat mereka ini jadi auto layout seperti ini. Hap. Oke. Nah, untuk jaraknya saya maunya 8. Lalu di sini drop down-nya kita buat auto layout juga. Kenapa? Bagian yang ini, yang buka ini akan kita jadikan frame ya, penutup drop down-nya. Nah, drop down-nya pun sama. Sebenarnya di sini 34, saya maunya 40. Jadi sesuai dengan standar yang pernah saya buat aja. Nah, di sini untuk jarak atas dan bawahnya saya biasanya menggunakan 88. Seperti ini ya, teman-teman. Ini tinggal kita bikin dia fill container, biar nanti kalau misalkan banyak, datanya bisa mengikuti. Kalau misalkan nanti dia hak konten, nanti dia kalau misalkan banyak, seperti ini. Dia tidak akan turun ke bawah ya. Nah, seperti ini. Kalau dia dibuat fill container, dia akan mengikuti kontainernya. Nah, ini kita buat fill container juga, nah dia akan mengikuti ini ya. Jadi tidak akan keluar. Oke, kita hapus drop down-nya. Drop down. Nah, ini kita masih pakai auto. Di sini kita ubah dulu. Nah, ini ya. Nah, ini kita arahkan ke sini. Oke. Sudah. Sekarang kita buka frame 8-nya yang di dalam pembungkus ini. Kita copy aja. Nah, dia ke kanan. Kita copy lagi, dia ke kanan lagi. Karena ini kita belum adjust untuk direction-nya. Direction-nya ada di sini, teman-teman. Silakan klik vertical direction untuk ke bawah. Nah, kenapa ini belum menyesuaikan? Karena dia ukurannya di sini masih fix. Teman-teman silahkan ubah menjadi hak konten. Ini juga hak konten. Nah, dia akan ke bawah. Oke, jadi width-nya hak konten, menyesuaikan kontennya, atau fix width aja, nggak jadi masalah, karena kita maunya segini. Kalau ke bawahnya hak konten, supaya dia mengikuti banyaknya konten gitu ya. Sebanyak apapun dia akan ke bawah terus. Gitu. Oke, nah seperti ini teman-teman, kita buat 3 saja. Nah, ini sudah jadi. Oke, kita tinggal drag mereka. Oke, ini masih frame 8, kita jadi buka, dan iconnya akan kita naikkan ke atas, kayak seperti ini. Oke, kita drag dulu. Kita buat create component set. Nah, ini udah jadi, ada properti buka dan tutup. Oke, tinggal kita pakai saja. Untuk komponennya kita panggil, bisa dengan sini, di sini. Tapi baiknya teman-teman bukanya di komponen aja, atau di asset sini. Di asset, klik lokal komponen, komponen 1, atau sini kita mau ganti drop down juga boleh. Silakan teman-teman tarik aja ke sini. Oke, kita taruh di tengah, ini sudah dipastikan kanan kirinya 16. Oke, ke atas stop pertanyaan 24 saja. Kita lihat di sini, teman-teman. Kita klik ya. Oh, ini ternyata belum berubah nih. Animasinya belum jalan. Sekarang kita bikin animasinya. Caranya, teman-teman klik bagian sini, lalu lari ke prototype. Nah, ini tinggal lari ke bawah. Di sini interaksinya kita akan lihat ya. Di sini on tap, ketika di tap, gitu, ketika diklik akan berubah menjadi buka, gitu ya. Dan ini untuk animasinya silahkan teman-teman menyesuaikan. Saya biasa pakai Smart Animate aja biar keren. Nah, selanjutnya dari sini teman-teman arahkan ke atas karena kita mau nih buka sama tutupnya ada. Jadi kita ketika klik bagian ini, oh sorry, saya salah nih. Ini harusnya di bagian sini aja. Karena saya mau kliknya bagian ini aja nih. Klik bagian ini, nanti dia akan ketutup. Ketika saya klik yang ini, dia akan kebuka yang bagian ini. Ketika saya klik ini akan ke atas. Kita coba teman-teman di sini.
Nah, ini udah ada, kita klik. Nah, dia akan kebuka. Kita klik lagi, dia akan tutup. Seperti ini, teman-teman. Nah, oke. Ini kita kasih stroke aja ya, biar kelihatan ya di sini. Ini kasih stroke kecil-kecil, tipis-tipis, 20%. Sininya 0,5 aja, tipis-tipis saja. Ini juga sama. Kasih stroke tipis-tipis, 20%. Ini 0,5. Nah, ini nggak disarankan teman-teman. Silakan teman-teman menggunakan desain sistem ya. Saya sangat tidak menyarankan untuk ini. Karena ini kita untuk percepatan aja. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan ya. Nah, oke. Nah, bagaimana kalau misalkan ada dua nih, dropdownnya ada dua mas? Oke, kita tinggal tarik ke sini. Kita ukur nih, kita maunya berapa? 8 ya, misalkan 8. Ke sini. Nah, oke. Kita lihat ya, kalau ke sini aman. Tapi kalau ke sini, wah numpuk nih. Gimana caranya? Caranya cukup mudah, teman-teman buat dua bagian ini menjadi auto layout aja. Shift A. Oke, tinggal kita coba lagi. Dia akan turun nih. Nah, ini akan turun ke bawah. Nah, kelihatan ya perbedaannya? Oke, teman-teman, mungkin segitu saja dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, request lain, dan lain sebagainya, silakan teman-teman hubungi saja di Telegram saya. Oke, mungkin sekian dari saya. Silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Teman-teman, semoga ini dapat membantu semuanya. Sekian dari saya. See you next time.